alladzi aujana wa jama'ana fi hadzal makanil mubarak wa fi hadzal rangka. Ada yang tahu? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Jadi setiap tanggal 18 Desember adalah peringatan Bahasa Arab Internasional ya, sedunia. Alhamdulillah semuanya sudah dapat apa ini? Dot. Jadi istilah yang lain, lakop yang lain. Lakop itu apa bahasa Indonesianya? Julukan itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Arab itu julukannya adalah lughatud dot. Ya, bahasa dot. Bahasa dot itu adalah bahasa Arab. Kenapa dinamakan lughatud dot? Karena tidak ada di bahasa lain huruf dot. Ya. Nanti kalau ustazah bilang al-lughatul arabiyyah ahla lisan, jawabannya apa? Ahla lisan, sambil diangkat, digoyang-goyangkan. Kita coba ya, kita coba ya. Ini mas siapa yang paling depan ini? Bajunya hijau. Duduknya? Nah, mana? Enggak dapat. Ada yang berlebih? Ada. Silakan tuh. Siapa lagi yang belum dapat? Nah, ada lagi nih yang belum dapat, ya. Ya, kita coba ya, kita coba. Coba ustazah bilang, al-lughatul arabiyyah ahla lisan. Ya. Coba lagi, coba lagi. Ya. Semuanya udah dapat? Silakan di banner dicek. Ayo, al-lughatul arabiyyah tuh ahla lisan. Apa yang dimaksud dengan ahla lisan? Ahla lisan, ahla, ya kan ada anak tuh kecil, lebih kecil, gede, lebih gede, ya kan? Pinter, lebih pinter, cepet, lebih cepet. Ahla itu dari kata-kata hulwun. Hulwun tuh manis. Ahla berarti lebih manis. Jadi menggunakan bahasa Arab itu dia adalah bahasa yang ahla, gitu ya. Nah, kita cek lagi al-lughatul arabiyyah ahla lisan. Ya. Nah, insya Allah hari ini dalam rangka peringatan Hari Bahasa Arab sedunia, kita akan melonsengkan, akan memulai program bahasa Arab untuk anak-anak tahfidz semua. Jadi nanti anak-anak tahfidz bisa berbahasa Arab seperti anak-anak mikot. Ya, nama programnya adalah Ahla Lisan. Ya, nanti di akhir kita doa bersama-sama nanti ya. Nah, Ustadz ini saya bisa di apa namanya? Ya, untuk proyektornya. HDMI-nya nggak ada. Oh iya. Nah, izinkan pada kesempatan hari ini saya, Ustadzah dan seluruh tim mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini rasanya begitu sempurna, karena kalau kita lihat di lambangnya Utrujah itu, Utrujah apa terusannya? Pernah lihat stempelnya Utrujah? Utrujah apa? Ada tulisannya apa tuh? Berkhidmat untuk Al-Quran dan bahasanya. Serasa menjadi hutang ketika dari awal cita-cita kita bahwa ingin semua santri bisa berbahasa Arab, namun masih ada kendala, santri tahfidz belum berbahasa Arab. Hari ini ketika kami para ustadzah 2 tahun yang lalu memulai merencanakan kurikulumnya, alhamdulillah pada bulan Desember, bulannya bahasa Arab, insya Allah kita sudah bisa memulai bahasa Arab untuk seluruh penghuni Utrujah. Ya, al-lughatul arabiyyah ahla lisan. Taib. Sekarang ustazah ingin bertanya. Apa ini? Jeruk. Bahasa Arabnya apa? Burtukal.
ada sebuah negara namanya mirip ini apa? Namanya mirip ini kan Portugal. Portugal, betul. Jadi Portugal dengan Portugal itu sama. Ya. Nanti kalau nggak percaya silahkan di searching ya, atau tanya apa? Atau tanya apa lagi? Tanya AI, tanya GPT, tanya AI ya. Portugal sama Portugal karena jeruk itu asalnya dari Portugal. Ya, untuk wilayah daerah Arab. Nah, pertanyaannya bukan bahasa Arabnya ini ya. Ada satu pertanyaan. Yang bisa menjawab paling cepat, Ustazah kasih jeruk ya. Jangan dilihat jeruknya. Kalau ini hadiah, berarti Ustazah memberinya dengan tibin nafs, dengan hati yang ridho. Makanan yang halal itu menjadi imunitas ya. Sebutkan ayat yang bunyinya menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Angkat tangan. Ya. Disebutkan ayatnya. Langsung aja bunyikan ayatnya. Barakallah. Maju, 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 maju. Ya, difoto dulu, Ustaz. Ini punya Ustazah. Belum ya, belum ya? Ya, oke. Siap. Ya. Nah. Dan ternyata fokus kembali. Dan ternyata di dalam Quran itu ada berapa yang memuat Quranan Arabiyin mubin? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Iya, ada berapa Ziyad? Ada berapa? 2. Di mana tuh? Coba bunyikan aja, bunyikan ayatnya. Tadi kan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Di sana Arabi lagi satunya. Ada? Ada? Enggak ada? Aduh, masa saya nunggu sampai besok? Dah ya. Tara. Ternyata ada berapa ya? Hitung ada berapa? Kurang gede ya? Kurang gede enggak? Kalau kurang gede saya gedekan. Sepertinya gambarnya. Kenapa Ustaz? Belum bisa ya? Nah, dalam Al-Quran ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 kali Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ini yang pakai Qur'anan Arabiyyan. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Ya, ini yang satu. Qur'anan Arabiyyan itu sudah ada 6. Ya.
Kalau dalam kalimat yang lain, wa kadzalika anzalna hukman Arabiyyan. Ini juga Al-Qur'an. Wa hadza lisanun Arabiyyun mubin. Bilisanin Arabiyyin mubin. Yang pakai bilisanin Arabiyyin mubin ada 2. Yang Qur'anan Arabiyyan ada 6. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab, ya, Allah itu maha berkehendak, maha khabir, maha segala-galanya. Mau memilih bahasa apa yang akan digunakan sebagai kalamnya. Jadi kalamullah itu apakah hanya Al-Quran? Apakah kalamullah hanya Al-Quran? Apa saja? Zabur, Injil, Taurat, dan Suhuf. Ya, lembaran-lembaran. Kepada Nabi siapa lembaran-lembaran? Kepada Nabi Suhufi Musa. Ya. Kalau Zabur kepada Daud. Kalau Injil Nabi Isa. Taurat Nabi Musa. Nah, apakah Taurat berbahasa Arab? Tidak. Injil berbahasa Arab? Tidak. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Suhuf yang tidak berbahasa Arab juga tidak mendapatkan jaminan garansi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekal selama-lamanya hingga akhir zaman. Kalau bahasa Arab dipilih oleh Allah untuk menjadi kalamullah, yaitu Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang paling istimewa. Karena istimewa, maka Allah pilih bahasanya juga harus sesuai. Misalnya nih, kita punya iPhone bagus. Masa baterainya boros? Menjadi nggak bagus walaupun kemampuannya bagus. Tapi kalau nggak awet, nah itu mengurangi. Ya. Kayak ada anak santri pinter banget, Masya Allah sopan. Ternyata dia bau, nggak suka mandi. Bagus nggak? Bagus, mengurangi. Pinter, ya kan, hafalan juga mungkin, bahasa Arabnya bagus, anaknya cakep, sopan, bau karena jarang mandi. Ya, nggak istimewa lagi, pasti mengurangi keistimewaannya. Maka kalau Allah menjadikan, Ustadz masih nggak bisa ya? Harus bisa ini Ustadz. Sininya. Dicoba dulu, diulangi lagi. Nah, lihat bagaimana Allah mengatakan, Allah berfirman, wahada, bukan yang itu ya, Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwajin. Apa itu ghairu dhi iwajin? Quran yang menggunakan bahasa Arab ini nggak bisa melenceng-melenceng. Ya, bahasa Arab ini memang yang lebih tepat untuk membawakan kalamullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalamnya istimewa, nabinya juga harus paling istimewa di antara para nabi-nabi. Apa istimewanya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa istimewanya? Apa istimewanya? Coba apa istimewanya? Kalau sabar, Nabi Ibrahim sabar nggak? Sabar. Nabi Nuh sabar nggak? Apa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding para nabi semuanya? Nabi terbaik, apalagi? Nabi Muhammad itu nabi sulung apa nabi bungsu? Nabi sulung apa nabi bungsu? Nabi sulung siapa? Nabi Adam. Dia nabi bungsu. Tapi jabatannya adalah Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Bukan sekedar imamnya para nabi, tapi juga imamnya para rasul. Ini kalamullah yang istimewa, maka diberikan kepada nabi yang paling istimewa. Padahal para nabi dan rasul sudah istimewa, sudah manusia pilihan, ya. Untuk mendapatkan kitabullah yang Al-Quran ini mesti nabinya yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul. Maka yang memberikan, ya, yang diperintah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril.
Malaikat Jibril ini adalah panglimanya para malaikat. Ya. Jadi ini Al-Quran ini adalah kitabullah yang istimewa. Melalui malaikat utusannya Allah juga harus istimewa. Yang menerima juga harus istimewa. Jadi keistimewaannya harus sempurna. Ya. Kemudian kapan diturunkan? Malam Lailatul Qadar. Istimewa enggak? Di bulan apa? Istimewa enggak bulannya? Di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu adalah 10 hari yang istimewa di bulan Ramadan. Jadi istimewanya itu berlapis-lapis, berlayer-layer. Misalnya, ya, anaknya baik, cakep, soleh, orang tuanya kaya raya, dermawan. Komplit apa komplit banget? Komplit banget, ya kan? Semuanya udah nggak pernah sakit, nggak pakai kacamata, ya kan? Rajin olahraga, nggak sakit-sakitan, wah pokoknya komplit, ya. Ini luar biasa dan itu digunakan dengan bahasa Arab. Maka siapa yang berdekatan dengan bahasa Arab, kita sudah alhamdulillah kita sudah melalui tahapan tahfidz Al-Quran, harus kita lengkapi. Ya, orang yang paling berhak cemburu, paling berhak penasaran, paling gemes untuk bisa bahasa Arab mestinya adalah para penghafal Quran. Ya, kenapa? Karena ini adalah bahasa pilihan Allah Subhanahu wa taala, di mana satu-satunya bahasa yang digaransi tidak akan mati. Oh, bahasa ada yang mati? Ada. Bahasa itu ada yang mati. Kalau kita tanya Ustaz Helwida ini, sudah dia mengenal bahasa Lombok yang ada beberapa. Ya. Bahkan saya udah nggak bisa ngomong dengan yang tetangganya ya Ustaz ya, desa sebelah ya. Ya, itu Ustaz Helwida, apalagi putri-putrinya ya, lebih tidak paham lagi. Bahasa itu akan mati jika tidak ada yang menggunakannya. Indonesia punya 100 lebih bahasa daerah. Coba yang ada di sini, yang punya bahasa daerah dan masih bisa ngomong, angkat tangan. Sedikit, yang lain sudah nggak bisa ngomong. Bapak saya Jawa, ibu saya Bugis, ngomong apa? Bahasa Indonesia. Ya kan? Pasti begitu. Ya, satu-satunya bahasa yang terjamin sampai hari kiamat, kata-katanya tidak akan habis, malah bertambah. Itu hanya bahasa Arab. Kita akan menjadi keren dengan bahasa Arab karena kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bahasa itu tidak akan mati. Bahasa Arab inilah yang menjadikan artikulasi kita itu bagus karena satu-satunya bahasa yang menggunakan fisiologi anggota tubuh untuk bunyi dan sempurna itu hanya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu ada huruf yang keluarnya dari dua bibir. Huruf apa? Ba, apalagi? Ma, apalagi? Wow. Ba, ma, wow itu beda-beda. Benar antara dua bibir, tapi keluarnya ba tidak sama dengan keluarnya ma. Ya kan? Ba, ma. Ma lebih ringan dari ba. Wow, tidak boleh ketemu. Nggak akan bunyi kalau gini. Nggak bisa. Wa, wa. Nah, sampai dengan tenggorokan itu ada yang di pangkal, ada yang tengah, ada yang di atas. Ada a, ada ha, atau ada gho, ada ko, ya. Dari yang menggunakan gigi, dari yang tidak menyentuh sama sekali, sya. Dari yang pakai udara dan nggak pakai udara. Kalau ha pakai udara, pakai udara. Kalau udah ba, nggak ada udaranya. Ya. Da nggak ada. Kalau ada udaranya berarti salah. Berarti belum ngarap. Ya. Nah, ini istimewanya bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu konsisten. Ya, konsisten, jujur, ilmiah. Nah, itu yang mau cari apa namanya spek. Ya, karena apa? Bahasa Inggris coba huruf C dibaca apa? Dibaca K. Bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Tulisannya cat. Nggak konsisten kan? Iya, nggak konsisten. Kadang-kadang dibaca apa? C, vitamin C, apa vitamin K, apa vitamin C? Tulisannya C. Terus kadang dibaca C juga, ya. Contohnya bahasa Arabnya kursi apa? Bahasa Inggrisnya kursi.
cel, ya kan? Nah, kalau bahasa Arab mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, dia persis dibaca sama. Ya, contoh misalnya kalau ada tulisan kakak. Nah, kalau bahasa Indonesia kakak, padahal hurufnya pakai K, bukan pakai hamzah. Harusnya kan kakak. Kalau dia konsisten. Ya, kakak saya mana kakak saya? Aneh kan? Dia ditulis huruf K. Tapi bacanya pakai hamzah, kakak. Ya kan? Huruf A, huruf hamzah. Ya. Kalau Sunda atau Betawi ya, semuanya dikasih hamzah belakangnya. Ya kan? Yang ada ya, enggak, ya. Biasanya ada hamzah-hamzahnya, ya. Nah, apalagi bahasa Perancis. Bonjour, bonjour. Ya, karena tulisannya bonjour, bonjour, benar enggak? Ya, belum lagi bahasa yang lain tidak konsisten. Ya, bahasa Arab ini paling konsisten. Jadi sekali belajar bahkan nggak ngerti artinya bisa baca kalau ada harokatnya. Ya, apalagi kalau dia kaya. Semua orang itu pengen kaya. Dalam hal apa saja, secara umum pengen kaya. Punya jilbab 1 pengen 10. Putih yang model A, model B, model C, model D. Yang suka topi bener nggak? Selemari isinya topi semua. Ya, topi tulisannya NY, tulisannya apa lagi itu? Ya, terus bahkan bila perlu tidur pun topian. Ya. Yang sukanya misalnya nonton seri A, segala macam diliatin. Itulah manusia itu umumnya tidak cukup dengan yang sedikit, tidak suka dengan sedikit. Bahasa Arab adalah memiliki 12 juta kata, bukan kalimat ya, kata. Jadi kalau misalnya ada namir, apa tuh namir? Ya kan ada namir, ada haidar, haisam, apalagi tuh? Apa ya? Itu semuanya sama. Lais ya, lais. Lais, ya. Kalau kita lihat namanya bahasa Arabnya ular, nanti banyak tuh. Ada af'a, ada su'ban, ada apa lagi banyak. Madu itu bisa 20 kalimat, 20 kata padanannya, maka ketemulah 12 juta. Ya. Orang senang juga beda-beda. Senang sedikit, senang setengah, senang banget, senang sampai gila. Itu beda-beda, bahasanya beda-beda, ya. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya dan mudah mengadopsi bahasa kalimat yang lain ke dalam bahasa Arab. Ya. Misalnya kalau nervous, narfastu. Aku nervous, narfastu. Bisa. Karena wazannya masuk. Ya. Kamu bikin aku nervous, narfastani. Bisa. Ya. Semudah itu bahasa Arab mengadopsi bahasa lain tinggal dimasukkan. Kayak teknologi, bahasanya tinggal apa? Tekoni. Huruf ta, huruf kaf, huruf nun, ya. Nah, bahasa Arab itu wajar kalau kemudian dipilih Allah sebagai kalamnya karena kemampuan untuk bahkan kemampuan sastranya itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Misalnya apa? Misalnya antakurah mi'ah fil mi'ah. Apa tuh bahasa Indonesianya? Ayo anak mikot. Antakurah mi'ah fil mi'ah. Apa? Apa kurah? Bola. Antakurah maksudnya? Kamu bola. Mi'ah fil mi'ah apa? Kamu bola 100%. Maksudnya apa kalau saya ngomong ini ketemu nih. Ada santri. Antakurah mi'ah fil mi'ah. Maksudnya apa? Kira-kira ketika saya ngomong gitu yang ketangkep apa? Bisa jadi dia itu bulat banget. Bulat, ya kan? Nah, saya nggak perlu julid gini. Kamu gendut banget sih gitu. Itu kurang, secara rasa kurang. Tapi kalau saya bilang anta kurah mi'afilmah, kamu itu bola 100%. Ya. Bisa juga kamu tuh seneng banget sama bola tuh kayak nggak bisa pisah. Ya. Jadi walaupun belajar sastra Arab, apa yang terjadi di sekitar kita itu langsung bisa kita sastrakan.
Ya, misalnya apa? Pagi-pagi tiba-tiba sarapannya dajat. Apa tuh dajat? Ayam. Wah, seneng apa seneng banget? Padahal rencananya itu adalah menu sederhana. Tiba-tiba ada donatur bagi ayam goreng. Wah, bukan sobahul khair, sobahud dajat. Gitu cara jawabnya. Ya, bukan selamat pagi, selamat ayam goreng. Nah, itu bisa. Ya, sefleksibel itu, seenak itu bahasa Arab ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan selamat pagi gitu doang. Masa selamat ayam goreng? Nggak masuk. Tapi kalau bahasa Arab itu masuk. Ya, kalau orang ceria gitu, Masya Allah gitu kan. Sabahul masarat, sabahul farhat, bisa. Kita lihat kayaknya ini orang senyum-senyum mulu gitu kan kok kayaknya. Nah, apalagi bahasa Arab itu dipakai Jibril. Jadi kalau kita bahasa Arab itu memang harus berasa keren. Jibril aja pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Korea, nggak pakai bahasanya Taehyung. Ya. Jungkook, siapa lagi? Kan anak-anak sekarang, ya kan? Pengennya jaketnya Korea, ini apa? Kita tuh keren pakai bahasanya Jibril, jadi nggak usah sarang heo. Daibak, ya. Tadi ada yang lebih keren, karena ini dipakai malaikat Jibril. Dipakai oleh Rasulullah SAW ketika komunikasi dengan Jibril pakai bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa isyarat. Iqra, ya kan? Jawabannya apa? Ma'ana biqari, ya. Saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Digunakan oleh Rasulullah SAW bersama putrinya, menantunya, istrinya. Apa nggak keren? Ya. Ketika kita bahasa Arab itu harus membawa sebuah, aku suka bahasa Arab. Ya, aku cinta bahasa Arab karena apa? Karena Rasul menggunakan ini. Para sahabat menggunakannya. Malaikat Jibril menggunakannya. Bahkan kita akan lihat di masa-masa keemasan seperti apa hebatnya bahasa Arab. Ya, kalau kata presiden pertama RI, siapa presiden pertama RI? Bilangnya jas merah. Apa tuh jas merah? Jas merah. Jas merah tuh kan udah nggak tahu. Jangan melupakan sejarah. Ya, kalau Bapak Soekarno itu bilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Ya. Nah, kalau wasiat Ali, siapa Ali? Sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya siapa? Suaminya Fatimah Zahra. Bismillah, saya minta izin minum. Ya. Wasiat dari Ali, ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nasa. Jadi kita di Utrujah sedang melakukan ya wasiat dari Sayyidina Ali, belajarlah bahasa Arab dan ajarkan ya kepada sesama. Kalau wasiatnya Umar, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab akan tusbit, membuat akalnya enggak galau, enggak bodoh, atau membuat akalnya tambah pintar. Ya, karena apa? 12 juta kalimat. Ya. Dan tazidu fil muru'ah, membuat, karena bahasa itu hawiyah, bahasa itu identitas. Jadi kalau belajar bahasa Arab, mau tidak mau kita akan bersinggungan, bersentuhan dengan Islam. Maka akan menambahkan wibawa, akan menambahkan muru'ah. Dan yang terbiasa belajar bahasa Arab itu, maka otak itu kalau dibiarkan, dia tidak akan berkembang, malah lama-lama tambah kecil, ya, tambah mengkeret begini. Salah satu memperkaya dan menghidupkan, mengaktifkan otak itu adalah dengan bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya adalah yang fusha. Bukan yang amiyah, bukan bahasa yang jalanan, tapi yang fusha. Karena Rasulullah SAW, para sahabat, malaikat Jibril tidak menggunakan bahasa Arab yang amiyah.
ya. Nah, mari kita lihat pada masa keemasan. Kita lihat ya. Yang merah-merah itu di mana? Siapa yang bisa jawab? Spanyol. Oke. Zaman dulu Spanyol namanya apa? Ya boleh, kamu dapat hadiah. Maju ke depan. Bawa itunya, bawa bendera dot. Ya. Ini nggak ada hadiah lagi yang bisa dibagi ya? Boleh deh, ini ada mangga. Bilang apa? Syukran. Kenapa begini-begini nih? Itu lihat di situ di fotonya. Tremor. Syukran. Barakallahu fiik ya. Ya, ini adalah dulu selama 711 Masehi sampai dengan 1492 Masehi. Berapa lama itu? Ayo, berapa lama? Dari 711 Masehi ke 1492 Masehi. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Kan pada bawa pulpen, bawa itu. Berapa? 681 kurang. Ayo hitung lagi. Cepet hitung-hitung. Berapa? 1000? Kebanyakan. Ayo hitung-hitung. Berapa lama? 1492 dikurangi 711. Gitu caranya berapa? Ya ini yang duluan ya, udah berasa 2 kali. Ayo maju pakai, mana dotnya mana? Wes tinggal makan. Tadi kalau temanmu kanan kiri ikut doain nanti dibagi ya. Namanya siapa tadi? Kenzi. Ayo foto-foto dotnya digituin ya. Jangan lupa tersenyum. Oke. Ya. Nah, itu logo apa? Itu logo apa? Siapa yang tahu? Harusnya pada tahu dong cowok-cowok ya. Banin. Dibaca apa itu bacanya? Apa? Drogeda. Drogeda apa? United FC. Berarti itu simbolnya apa? Mana? Di negara mana? Di negara Irlandia. Ya Allah. Alhamdulillah nggak jadi. Ini apa nih? Ini apa Ustazah? Kolak. Oh, kolak. Drogheda ini salah satu kota di Irlandia ya. Ini simbol itu yang atas simbol lambangnya pemain bolanya. Ya anggap aja itu kayak mana ya? Persija, Persebaya, ya gitulah ya. Tapi itu per Drogheda. Ya, nah di bawahnya ini sama. Ini kota Droghedanya, ini footballnya, ya sama. Kesamaannya apa yang atas dengan yang bawah? Bintang dan bulan, ya. Nah, oke. Sekarang saya terangkan satu persatu. Ya. Jadi pada masa keemasan ini kita berbicara sejarah. Kalau bahasa Arab ketika dipakai membuat sebuah bangsa itu hebat. Ya, salah satu unsur kehebatan karena bahasa Arab itu sangat kaya mewadahi berbagai penemuan ilmu. Ya, kita tidak berbicara keilmuan hari ini, kita berbicaranya melalui sejarah. Ya, Spanyol itu luasnya kira-kira waktu Andalusia itu 87.000 km, 87.597. Kalau dari Jakarta kira-kira kalau kita pengen sepanjang itu nyampainya Medan. Lumayan kan? Lumayan apa lumayan banget? Ya. Karena kalau zaman dahulu itu sudah di Indonesia sudah beberapa kerajaan.
kerajaan Sriwijaya, kerajaan ya Majapahit di sana. Ya Majapahit lebih luas lagi. Yang di daerah Sumatera kan ada beberapa kerajaan. Pemanasan dulu. Al-lughatul arabiyyah. Ternyata nggak lupa ya. Sekali lagi, al-lughatul arabiyyah. Ahlal lisan. Siap ya. Nah, saya lanjutkan. Pada masa-masa keemasan, masa-masa ekspansi Islam bisa sampai Spanyol, sampai Andalusia, bahasa Arab ini dinobatkan sebagai, ya, dinyatakan sebagai lughatu fatihin, bahasa orang-orang yang membuka wilayah, bukan bahasa penjajah. Ya. Dan itu selama 800 atau 750 tahun, 7,5 abad eksis bahasa Arab ada di Spanyol yang memang mereka bukan native, aslinya bukan native. Kalau kita ke Mesir, aslinya bukan native. Kalau kita ke Maroko, aslinya mereka bukan penutur bahasa Arab asli. Mereka punya bahasa Amazigiyah, mereka punya bahasa Barbar. Mereka kalau ke Mesir, mereka punya bahasa Kipti ya namanya. Ya, Kipti. Kenapa dinamakan Egypt? Egypt itu adalah Kipti karena qafnya jadi A. Ya. Nah, bagaimana di masa-masa itu orang-orang di luar wilayah Islam seperti Raja Philip itu adalah raja dari Bavaria. Bavaria itu wilayah yang ada di Jerman. Mengirimkan 215 pelajar untuk ke Andalusia, belajar di kampus-kampus di mana kampus itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Zaman itu. Kerennya zaman itu kalau semua pelajar, orang itu dikatakan terpelajar, orang itu dikatakan sebagai orang yang tidak ketinggalan zaman kalau bisa menggunakan bahasa Arab. Buku-buku ada, buku-buku yang tersetin. Tapi karena jadi lahjah A, lahjah B, menjadi lahjahnya putri. Ya, 8-nya campur putra-putri ya, 3-nya ada putri. Pokoknya ini 215 itu yang dikirim oleh Raja Philip ke Andalusia untuk belajar. 8-nya masuk Islam. Ya. Nah, Raja Wales ini harusnya dari Inggris ya, mengirim 12 putri pejabat untuk belajar bahasa Arab. Ya, ke Andalusia. Nah, kita lihat bagaimana peradaban bahasa Arab itu demikian sangat melekat. Di Spanyol itu jubah-jubah kebesarannya itu bordirannya kaligrafi. Zaman dahulu kalau ada Gucci itu yang paling viral dan laku itu yang hiasannya itu kaligrafi. Kaligrafi Andalusia itu punya khas tersendiri. Ya, jadi kalau sudah saking masuk bahasa itu sudah menyatu ya, mereka seperti itu. Bahkan kita lihat beberapa nama-nama kota yang hingga hari ini ada di dalam Spanyol itu adalah, ini saya hanya memberikan 3 contoh. Itu adalah dari bahasa Arab. Oksala, Oksala itu artinya apa? Oksala itu artinya lausya Allah. Ya, jika Allah berkehendak, itu Oksala. Madrid itu apa? Madrid itu majri, tempat aliran air. Ya. Kemudian Rahmatullahi, nggak tahu itu bahasa mereka, bahasa Spanyolnya bahasanya apa? Ini adalah rahmatullah. Ya. Dan masih banyak lagi kota-kota Spanyol menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, bahkan kita bisa lihat pada abad ke-9, pada abad ke-9 itu berarti tahun 800-an Masehi, di mana Raja Alvaro, raja apa kota ya? Oh iya. Penulis yang beragama Nasrani, namanya Alvaro, dari Portugal, ya, dia menyatakan bahwa pada abad itu di Portugal, bukan di Spanyol. Pada abad 9 di Portugal itu, semua pemuda
hanya menemukan literatur itu dalam bahasa Arab. Jadi pada abad 9 di Eropa itu ya bahasa Arab yang paling menguasai, yang mendominasi. Bahkan kalian akan kesulitan mendapatkan satu dari 1000 pemuda yang menulis surat dengan menggunakan bahasa Latin. Jadi mereka semuanya menggunakan bahasa Arab. Bahkan pernah dalam salah satu ceramahnya Gus Baha, zaman kakeknya dulu, kakek saya kalau ngirim surat ke temannya itu pakai bahasa Arab. Nah, kita ada di mana sekarang kalau nggak bangga menggunakan bahasa Arab? Ya, bahkan kalau kita lihat ya, di sejarah Drogheda ini kalau nggak salah di zamannya Khilafah Utsmaniyah, bener nggak? Ini kita tanya sebelah karena jurusan sejarah, jadi saya harus konfirmasi bener nggak gitu ya. Nanti diprotes saya. Nah, di zaman Utsmaniyah ini kenapa lambangnya ada bintang dan bulan sabit? Ini kan lambangnya Islam, khas. Saya tadi pas nyari juga amazed ya. Nggak nyangka ketika pertama ketemu itu yang logo sepak bola. Ya, logo sepak bola ini diambil dari sini. Kenapa ini nggak hilang? Karena pada zaman mereka tertimpa musibah kelaparan, penyumbang terbesar saat itu ya, itu adalah Islam. Ya, Khilafah Utsmaniyah menyumbang 10.000 10.000 dinar ya? Euro. Zaman dahulu belum euro. Oh iya, nggak tahu lah ya, itu euro zaman dahulu lah. Lambangnya euro, tapi pasti ya nggak euro ya. Itu menyumbang 10.000. Sementara Ratu Inggris nyumbangnya 2.000. Jadi tidak boleh ada yang menyaingi. Maka disumbangkan 1.000, lebihnya disumbangkan secara diam-diam. Berupa obat-obatan dan lain-lain. Maka wafaan, bentuk kesetiaan, kenangan, ya, pengakuan, penghargaan, maka simbol bintang dan bulan itu ada. Dan khususnya Drogheda adalah pelabuhan di mana masuknya bantuan-bantuan itu. Ya. Nah, makanya di kotanya juga lambangnya masih ada bintang dan bulan. Ya. Maka di mana bahasa Arab itu dijunjung tinggi, bahasa Arab Fusha itu ditunjuk tinggi menjadi bahasa yang menjadi bahasa masyarakat, bahasa Arab yang Fusha, bisa dipastikan masyarakat itu adalah masyarakat yang keilmuannya pasti aktif, ya. Bahasa-bahasa keilmuannya aktif berarti orang-orangnya berilmu, orang-orangnya berpendidikan. Ya. Baik, itu insya Allah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga saya ingin bertanya, apakah semuanya pengen bisa bahasa Arab? Apakah semuanya sudah mulai mencintai bahasa Arab? Betul? Ya. Kenapa mencintai bahasa Arab? Ya. Karena minimal karena itu adalah bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW pasti dia cinta bahasanya. Taib, al-lughatul arabiyyah ahla lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بخيرا وعلى كل من ساهم في إطلاق هذا البرنامج النافع وعلى كل المدربين أدام الله لكم الصحة والعافية. آمين. آمين.